Kiana merasakan kehadiran Hua yang berasal dari bagian paling bawah tempat mereka berada. Itulah sebabnya kenapa Harasser of Sentience langsung pergi. Karena dia berpikir bahwa Kiana dan yang lainnya sudah terlambat. Sebelum mereka pergi ke tempat Hua dan Kevin, harus ada satu orang yang harus tinggal di Neo Ultra agar orang-orang Neo Ultra tidak terpengaruh oleh War Serpent. Sele memutuskan untuk tetap tinggal di Neo Ultra. Tiba-tiba ada ledakan. Ledakan tersebut bisa saja datang lagi. Kiana mengatakan jalan aman untuk mereka pergi adalah lift. Kata Durandal, lift tersebut bisa membawa mereka ke tempat yang semakin dalam. Sementara Bronya akan meretas liftnya, Bronya menyuruh Kiana untuk mencari jalan lain. Sele bertanya kepada Mei, kenapa nggak pakai naganya Mei saja untuk pergi ke tempat Hua? Mei menjawab kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya, sampai dia tidak bisa memanggil naganya. Hah? Lalu Sele bertanya kepada Kiana, kenapa Kiana nggak pakai kekuatan Harasser of Void-nya? Kiana menjawab tidak bisa, karena dia tidak tahu lokasi Hua sekarang di mana. Maksudnya lokasi pastinya Hua. Sesudah Bronya meretas lift, Bronya mengatakan bahwa dia merasakan kekuatan yang tersebar di mana-mana di dalam program lift tersebut dan mengatakan bahwa lift tersebut adalah jebakan. Saat mereka menuruni lift, tiba-tiba mereka berpindah ke suatu tempat. Ini tempatnya kompleks sih, di mana tempat ini kata mereka mirip dengan close stand. Atau bisa dibilang ruang yang pernah Sirin buat untuk membawa orang tuanya, di mana tempat tersebut memiliki ruang dan waktu yang tidak karuan. Itu sebabnya saat mereka berpencar, jenius milik Kiana yang diberikan oleh Durandal tidak dapat bekerja dan tidak bisa dideteksi oleh Durandal. Tempat tersebut juga memiliki semacam medan yang mengikuti mereka. Itu sebabnya portal buatan Kiana membawa mereka ke tempat yang sama, bukan ke bulan. Saat mereka berhasil berkumpul, Li Susang mengatakan bahwa mereka bisa kembali ke bumi dengan jalan kaki. Durandal mengatakan bahwa para Harasser berada cukup jauh dari Durandal dan Li Susang. Para Harasser ini bisa kembali ke bulan dan sampai ke bagian dalam. Sedangkan Durandal dan Li Susang akan pergi ke bumi dengan memanfaatkan Project Stigma. Dikatakan bahwa kekuatan Project Stigma memiliki efek yang berbeda kepada Harasser dan pembawa Stigma. Mereka bertiga kembali ke bulan, lalu turun dari lift. Di sini Kiana tidak merasakan aura Fuwa, juga Harasser of Sentience. Saat mereka mau pergi ke Kevin, mereka bertemu dengan Hare. Hare mengatakan dia bukan manusia, melainkan kristal stigma syariat. Hare mengatakan bahwa Kevin tidak membunuh Fuwa. Kevin cuma membuat Fuwa tidak bisa melawannya. Lalu Hare mengatakan lagi soal kristal stigma. Dia mengatakan bahwa dia adalah spesies baru dari Project Stigma yang bisa dibilang adalah bentuk. Ada juga makhluk yang seperti dia. Saat Kiana dan yang lainnya berada di tempat yang disebut labirin waktu mereka terjebak di dalam lift. Tempat itu bernama Seed of Idea, sebuah kehidupan buatan yang sementara. Tapi kata Hare, mereka masih belum menjadi bentuk. Itu sebabnya mereka menganggap Kiana dan yang lainnya sebagai musuh. Mei lalu bertanya tentang Project Stigma, yang tujuannya adalah untuk menciptakan keberadaan seperti Hare. Hare jawab ya. Lalu Hare mengatakan bahwa mereka seperti sarana, bukanlah hasil. Mei bertanya kepada Hare, mengapa Project Stigma adalah upaya untuk melawan akhir? Hare menjawab bahwa Project Stigma bukanlah cara untuk melawan akhir. Yang dicapai adalah merangkul dan melampaui akhir. Dan diketahui dari awal War Serpent sudah tahu Harasser of Finality, atau bisa dibilang Harasser akhir. Hare membawa mereka bertiga ke kawah akhir. Yang dikatakan Hare adalah panggung tempat generasi peradaban yang berjuang untuk takdir mereka. Hare mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup dengan Honkai, maka energi imajiner akan mengalir ke dalam kepompong akhir dan mempercepat kelahiran dari Harasser akhir.
Kiana lalu mengatakan kalau kepompong itu dihancurin. Harry mengatakan bahwa World Serpent juga akan melakukan yang sama, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Kalau Kiana mau melihat kepompong akhir, maka Kiana harus memiliki kekuatan akhir. Dengan artian Kiana harus menjadi Herrescher akhir. Mereka ke tempat lain lagi. Kata Harry, menciptakan bentuk bukan tujuan dasar dari World Serpent. Itu cuma bentuk kehidupan yang cocok untuk melampaui akhir dan melanjutkan peradaban manusia. Lalu May mengklaim bahwa World Serpent masih belum menemukan cara agar orang biasa bisa melampaui akhir. Harry mengatakan kalau bisa sih ngapain semua orang harus diungsi ke bulan coba. 人類を覆して生活を破滅させるって角度から考えたら、あんたたちは終焉の律者と何の違いもないと思うけど。そうね。ブローニャたちはただ普通の生活を取り戻したいだけです。同じ言い方で表現するなら、成婚計画は本当に最悪な責任の取り方だね。だけど、その分公平なのよ。Harry melepaskan belenggu spiritualnya Bronya, sehingga Bronya bisa menggunakan kekuatan Herrescher-nya. Tapi inti Herrescher Bronya menolak Bronya, sehingga Bronya menjadi wujud yang semula. Harry menganggap penyebabnya adalah asal-usul dari kekuatan Herrescher. Mereka menemui Kevin. May bertanya kepada Kevin apa itu akhir. Kevin menjawab bahwa akhir adalah manipulator takdir di luar bumi. Project Stigma membutuhkan kekuatan akhir. Kevin mengatakan bahwa dialah yang memotong kelemahan akhir dan mendominasinya. Bronya bertanya apakah Project Stigma benar-benar akan mengalahkan Honkai. Kevin jawab tidak. Kevin mengatakan bahwa berkorban dan mengalahkan Honkai adalah masalah manusia. Itulah sebabnya Kevin mengharapkan Kiana dan yang lainnya untuk bisa melampaui segalanya. Kevin bertarung dengan mereka bertiga. Saat bertarung, Kiana merasakan sebuah aura. Kevin mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan akhir. Mereka bertiga kalah. Fuhua dan Herrescher of Sentience datang. Fuhua lalu menggunakan benda milik Bronya untuk menciptakan sebuah lubang hitam. Fuhua dan Kevin memasuki lubang tersebut. Kata Bronya itu digunakan untuk mengulur waktu. Mereka bertiga tidak sadarkan diri. Latar berpindah ke Sele. Sele mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan Bronya dan yang lain. Saat Sele pergi mencari Bronya dan yang lainnya, dia bertemu dengan dirinya yang lain. Sele bertanya kepada dirinya yang lain, kemana saja selama ini? Sele yang lain menjawab bahwa dia habis menghadapi pria yang kuat, sampai dia harus berusaha untuk melarikan diri. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan orang sejenisnya. Orang yang sejenisnya mengatakan bahwa Sele yang lain adalah wujud fisik alami ke dirinya sendiri. Sele tiba di tempat pertempuran Kiana dan yang lainnya melawan Kevin, di mana tempat tersebut cuma ada lubang hitam. Latar berubah di dalam lubang hitam. Kata Kevin, Project Stigma yang mencuri kekuatan akhir. Kevin adalah salah satu dari Project Stigma. Itulah mengapa Kevin punya kekuatan akhir. Latar berpindah di dalam memori Herrescher of Reason. Dikatakan bahwa mereka berada di sini adalah ulah dari Harry. Solusi agar mereka bisa keluar adalah dengan merusak memori-memori yang ada di Herrescher of Reason. Karena Herrescher of Reason mempunyai 300.000 pikiran orang. Untuk merusak memori-memori tersebut diperlukanlah kekuatan Kiana. Saat Bronya membuka salah satu memori, Bronya ketemu Prometheus. Saat Bronya bertanya tentang gelembung dunia Dr. May kepada Prometheus, Prometheus menjawab bahwa gelembung dunianya sudah menghilang bersama dengan Dr. May, tetapi Prometheus masih hidup dalam bentuk data. Prometheus mengatakan bahwa Herrescher of Reason adalah landasan untuk menggagalkan Project Stigma. Prometheus memanipulasi ruang tempat Bronya berada. Prometheus mengatakan kepada Bronya bahwa Harry mengincar Herrescher of Reason. Prometheus memindahkan Kiana dan May ke tempat Bronya berada. Prometheus mengatakan bahwa mereka berada di inti Herrescher of Reason.
Prometheus mengatakan bahwa Eraser of Reason dan Project Stigma itu memiliki kesamaan. Kedua ini memiliki cerita. Cerita maksudnya adalah koreksi jika salah ya. Itu sebuah kejadian-kejadian yang biasa terjadi di dunia. Dari zaman dulu seseorang itu sudah membuat cerita dan terus mempraktikkan cerita tersebut sampai sekarang ini. Contohnya yaitu manusia menciptakan tradisi, barang, etika, peraturan, dan yang lain-lain. Hasil dari itu semua adalah peradaban. Prometheus mengatakan bahwa para sarjana di masa lalu mengatakan cerita sebagai akal budi. Itu juga adalah alasan mengapa sebagai Herescher yang dalam petik menciptakan diberi nama yang memaknakan akal. Prometheus mengatakan bahwa Project Stigma adalah cerita dalam cerita. Project ini dihasilkan dari cerita dan bisa menghasilkan cerita lain. Diambil dari perkataan Prometheus, Project Stigma adalah jawaban dari peradaban. Diketahui bahwa inti Eraser of Reason ini stabil, tetapi tidak menjadi stabil lagi karena Project Stigma. Sambil pergi ke tempat lain, Prometheus mengatakan, dari sudut pandang Project Stigma, Herescher yang paling mudah untuk direkonstruksi adalah Herescher of Reason, yang juga ancaman terbesar baginya, di mana Project Stigma ini tinggal pakai waktu yang tepat untuk membongkar kelemahan dari Herescher of Reason. Prometheus mengatakan sesudah melawan Kevin, Herescher of Reason yang digunakan untuk melawan Kevin itu perlahan mulai tidak stabil dan ditambah rusak lagi oleh Project Stigma. Lalu Prometheus bertanya, jika suatu hari nanti 300.000 pikiran orang ini menjadi penghambat penyelamat dunia, sebagai Herescher of Reason ketiga, apa yang harus Bronya lakukan? Ini bisa saja kejadian karena Project Stigma yang merusak Herescher of Reason itu. Bronya bertanya kepada Prometheus, kenapa Prometheus membantu mereka. Saat dia berpisah pada waktu itu, dia tidak menjelaskan apa-apa tentang Project Stigma. Prometheus menjawab, katanya, dia hanya mencoba mengerti perspektif Dr. May dan meneruskan perjuangannya. Prometheus mengatakan bahwa Project Stigma seperti ingin meretas Herescher of Reason dari dalam. Project ini akan membajak 300 pikiran orang dan memaksa pikiran-pikiran tersebut menjadi budak Project Stigma. Cara untuk melawannya adalah dengan membangunkan mereka. Caranya yaitu dengan menggunakan kekuatan Herescher of Reason untuk meniru sinyal lawan arah dari kode yang digunakan Project Stigma, lalu memusatkan kekuatan itu untuk memberi tekanan. Kalau sudah berhasil membuat sebuah terobosan, mereka bisa sekaligus merusak jaringan fiksi yang menjebak mereka. Tapi cara itu pasti ada risikonya. Tidak bisa menjamin 300 pikiran orang itu baik-baik saja. Agar pikiran semua terkumpul, Bronya harus kehilangan sebagian pikiran-pikiran itu untuk selamanya. Tak masalah. Prometheus memberikan Bronya semua basis data yang Prometheus tahu. Bronya sampai masuk ke dalam memori milik Hare melalui portal dan kembali ke dunia nyata. Diketahui inti Herescher of Reason sudah milik Project Stigma. Ini sudah dilakukan oleh Hare. Bronya meminta sisa kekuatan Herescher of Reason kepada Hare. Hare mengatakan bahwa pikiran 300.000 orang sudah terlebur dan menjadi seed of idea. Dikarenakan oleh Project Stigma, dan 300.000 pikiran ini tidak bisa lagi terkumpul ke dalam inti dari Herescher of Reason. Jadi rencana Bronya digagalkan oleh Hare. Karena Bronya adalah 1/300.000 pikiran orang, dia bisa mengeluarkan kekuatan Hereschernya hanya melalui sebagian dari inti Herescher yang dia pegang. Bronya membawa Kiana dan May. May percaya bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah mengalahkan Hare saat Kevin terkurung. Bronya mengatakan bahwa lubang hitamnya sudah menghilang. Kevin sepertinya sudah pergi, tetapi Fuwa dan Herescher of Sentience masih dalam pemulihan. Bronya menyuruh Kiana dan May untuk menjaga Fuwa. Setelah Hare kalah, bahwa dia juga Kevin tidak bisa memutarbalikkan Project Stigma. Habis itu, Hare pergi. Yencho! Yokatta! Yatto mezametaんだね。久しぶり、キアナ。そしてメイさん、ブローニャさん、そしてゼイレさん。
お久しぶりです、委員長。待って、私はあなたのおかげで助かりました。一段落したら、また個別に感謝を伝えなければなりませんね。僕ね、あなたね。Fua berkata bahwa Kevin telah pergi dari bulan. Fua merasakan bahwa Kevin ingin mencari sesuatu yang ada di badan Kiana dan yang lainnya. Maksudnya Kiana, Mei, dan Bronya. Bronya memperbaiki gerbang bintang yang sudah rusak. Gerbang ini menghubungkan bulan dan bumi. Mereka lalu pergi ke bumi dengan menggunakan gerbang tersebut.